Halo Sobat Eka, kembali lagi di segmen obrolan Eka bersama saya Almira Nabila dalam episode Sapa Masyu kedua. Pada episode pertama lalu bersama rekan saya Risandi, kita telah membahas mengenai topik bela negara. Bagi Sobat Eka yang belum menonton, silakan klik pada tombol yang ada di atas atau link yang ada di description box di bawah ini ya. Lalu untuk episode kedua kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu ormas yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Ormas Masyarakat Indonesia Maju. Namun sebelum kita mengulik lebih jauh, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yakni Bapak Monda Saranggi yang merupakan Sekretaris MIM dan Ibu Widya Stuti yang merupakan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Monda dan Bu Wiwit. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu Wiwit bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat YK yang sedang menonton. Bisa dimulai dari Pak Monda ya, untuk nama lengkap dan kesibukannya akhir-akhir ini. Monggo. Ya, terima kasih kepada para pemirsa podcast pada siang hari ini. Izinkanlah kami dari Masyarakat Indonesia Maju, salah satu perkumpulan bagi masyarakat Indonesia yang berada di kota Yogyakarta. Kami salah satu organisasi sosial yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Saya sebagai sekretaris di DPD MIM Kota Yogyakarta. Baik. Untuk Ibu Wiwit, monggo bisa memperkenalkan dirinya. Ya, selamat siang Sobat YK. Saya Widya Stuti, tapi biasa dipanggil Bu Wiwit aja. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Baik. Jadi tadi kita telah mengenal sedikit tentang narasumber kita pada hari ini. Nah, kita akan mengenal lebih jauh. Sekarang untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya dulu ke Pak Monda nih. Bapak Monda, mungkin ada Sobat YK yang belum tahu apa itu Ormas MIM. Nah, bisa diceritakan dahulu kepada Sobat YK yang sedang menonton? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang baik bagi kami. Perlu kami sampaikan bahwa Perkumpulan Masyarakat Indonesia Maju ini dibentuk atas prakarsa dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta, melihat bahwa perkembangan baik itu perekonomian, sosial budaya, politik, dan sebagainya, sehingga para tokoh ini memberanikan diri mengumpulkan beberapa pelaku-pelaku organisasi untuk membentuk salah satu perkumpulan yang namanya Masyarakat Indonesia Maju. Masyarakat Indonesia Maju ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial, baik itu pemberdayaan sosial masyarakat maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menggerakkan masyarakat-masyarakat baik itu yang ada di level bawah, level khususnya di level grassroots, sampai juga level menengah. Karena kalau level atas berarti mereka sudah mempunyai kemampuan finansial seperti kuat. Nah, kami ingin membuat mereka menjadi survive agar nanti tidak terulang bila mana kalau terjadi resesi ekonomi, mengalami suatu kegagalan-kegagalan dalam perkembangan penumbuhan ekonomi baru. Nah, kami diminta untuk ikut terlibat di dalam kegiatan perkumpulan ini karena pengurus-pengurusnya ini merupakan orang-orang pilihan. Jadi saya awal itu tidak merasa ikut terlibat, tetapi ada rekomendasi dari beberapa teman-teman dari pusat untuk menghubungi kami secara pribadi, mampu untuk ikut terlibat untuk mengembangkan Masyarakat Indonesia Maju ini di DIY, khususnya di Kota Yogyakarta. Karena paham terhadap seluk-beluk perkembangan sosial di Kota Yogyakarta, sehingga mereka betul-betul mau memohon kepada secara pribadi, tolong kami dibantu untuk mengembangkan perkumpulan ini, yang mana perkumpulan ini adalah perkumpulan sosial. Begitu, Mbak.
Oh ya, luar biasa sekali. Jadi ini merupakan orang-orang pilihan ya Pak yang ada di Gitu. MIM ini, dan skalanya sudah sampai nasional. Iya, nasional. Ya, Bapak kan untuk dalam pembentukan ormas itu kan ada legalitasnya. Nah, ini bagaimana dengan MIM? Apakah saat pengajuan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang? Iya, kami dari MIM itu selalu taat asas ya, asas hukum, bahwa untuk membentuk suatu organisasi otomatis itu harus mempunyai yang namanya akte notaris. Nah, awal dari pembentukan satu perkumpulan organisasi, otomatis dia mempunyai kepengurusan dulu. Setelah itu didaftarkan ke notaris. Notaris itu nanti akan membantu bagaimana mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan standar bahwa organisasi itu sudah mempunyai akte notaris dulu. Setelah itu diproses. Prosesnya sebenarnya sangat teliti sekali. Tidak seperti dulu itu sistemnya langsung terjawab, tapi sekarang itu diteliti baik nama kelembagaan, orang-orang yang terlibat di sana, termasuk AD/ADRT. Karena ADRT ini sangat menentukan bagi suatu organisasi perkumpulan itu boleh disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau tidak. Kalau menyimpang dari asas-asas legalitas hukum Indonesia, otomatis itu tidak akan diterbitkan surat keterangan Kementerian Hukum dan HAM. Syukur alhamdulillah proses ini sudah dilalui dari bulan Mei terus sampai terbitnya itu SK Kementerian Hukum dan HAM, dan diproklamirkanlah kelembagaan ini sampai dengan kota kabupaten se-Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021. Jadi sampai detik ini kami masih seumuran jagung ya, 2002. Paling berapa bulan aja ini. Muda ya? Masih muda sekali. Gitu. Lalu Bapak pada saat pengajuan ke notaris hingga maju ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, adakah visi misi dari MIM sehingga akhirnya diterima dan berdiri organisasi tersebut? Ya, otomatis setiap organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu kelengkapan itu sudah harus tersedia. Jadi sudah tertulis di sana di dalam ADRT, yaitu visinya adalah menjadi wahana revolusi mental bangsa demi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sebagai alat untuk masyarakat melalui kelembagaan ini untuk bagaimana bersama-sama seluruh elemen masyarakat kita mendorong dan juga mendampingi masyarakat ini betul-betul nantinya merubah mental-mental yang sebenarnya mental malas menjadi mental-mental yang survive, mental yang mau bekerja, mental yang mau berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat demi terciptanya atau terwujudnya masyarakat kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Pancasila. Sesuai dengan Pancasila, ya. Baik, sekarang saya ingin beralih dulu ke Ibu Wiwit nih, Bu. Ibu sebagai instansi pemerintah yang sering berkecimpung dengan ormas-ormas. Ini apa aja sih bentuk pembinaan atau pendekatan gitu ke ormas-ormas yang telah dilakukan oleh Kesbang? Oh ya, terima kasih Mbak Almira. Ya. Jadi begini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta itu kan memang punya kewenangan ataupun ketugasan ya. Salah satunya adalah pembinaan ormas. Nah, selama tahun 2021-2022 ini, karena memang kami secara eksis itu kan berbentuk badan baru tahun 2021, itu sudah banyak hal yang kita lakukan. Tetapi yang paling penting yang sekarang ini kita lakukan bersama teman-teman ormas itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menjalin sebuah komunikasi dan komitmen bersama. Kami punya agenda bulanan rutin yang kami mengumpulkan ormas-ormas yang terdata di Kota Yogyakarta, karena kita cukup banyak ya. Ada sekitar 150 lebih ormas yang terdaftar di tempat kami di Kesbangpol itu ada daftar sekian, tetapi memang
ternyata setelah kita cek ke lapangan belum tentu ormas itu juga masih ada. Nah inilah untuk kemudian kita mencoba untuk mengetahui lebih dekat lagi, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan kepengurusannya. Kita coba nih setiap bulan kita undang mereka. 15 ormas, 20 ormas, tetapi setidaknya secara personal itu akhirnya selama tahun 2022 ini kita sudah melakukan beberapa kali komunikasi dengan teman-teman pengurus ormas ya, terutama pengurus ormas. Nah ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk bisa istilahnya berkomunikasi ya, menyapa ormas lah begitu ya. Kalau sekarang kan kita menyapa melewat dunia maya gitu. Tapi ada juga yang dunia nyata yang kita lakukan karena kita tahu bahwa ya butuh, kita sama-sama butuh ya, ormas juga butuh, pemerintah juga butuh. Kita harus melakukan komunikasi juga dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang menyasar kepada ormas. Entah itu dalam konteks pembinaan, entah itu dalam konteks sosialisasi, tetapi intinya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada ormas, bahwa ormas itu bagi pemerintah kota itu adalah mitra yang sangat luar biasa. Baik mitra sebagai aktor pembangunan, karena kita sebenarnya punya ekspektasi nih sebagai ormasnya Mas Munda dan teman-teman itu bisa membantu pemerintah kota untuk menyelesaikan isu-isu kota. Nah, yang kedua itu kita juga berkolaborasi dengan ormas untuk kondusivitas wilayah, karena kondusivitas wilayah ini penting. Pembangunan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik ketika wilayahnya tidak stabil atau rusuh terus gitu ya. Nah di sini kita melihat bahwa ormas itu punya peranan yang sangat luar biasa. Itu loh, makanya Kesbangpol juga istilahnya memberi ruang dan tempat yang sangat istimewa juga buat ormas ini dalam berbagai macam kegiatan di Kesbangpol maupun kolaborasi yang kita lakukan. Salah satunya ya dengan cara seperti ini, mengenalkan. Jadi biar bagaimana nih ormasnya Mas Munda itu dikenal orang gitu. Jadi tidak hanya dikenal pengurusnya saja yang Mas Munda ya. Jangan-jangan ormas itu hanya diketahui pengurusnya. Nah itu yang kita tidak mau. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian berikutnya kami juga salah satu yang kita lakukan untuk pendekatan juga secara personal, karena penting menurut kami. Tahun-tahun awal ini kami babat alas lah ya, kita mendekati itu. Kita melakukan apa yang kita sebut dengan silatmas atau silaturahmi dengan ormas. Jadi kita mencoba untuk anjing sana, dolan, sowan gitu ya, ke sekretariat beliau. Jadi bukan mereka yang kita undang, tapi kami yang hadir. Kami datang ke sekretariat ormas, kemudian ketika ormas itu punya istilahnya ormas-ormas di bawahnya, begitu kita coba kumpulkan. Sehingga dengan seperti itu kita tahu siapa sih yang sebenarnya dipinginin ormas gitu ya. Jangan-jangan selama ini Kesbangpol itu merasa ormas pinginnya A, ternyata mereka pinginnya B. Nah ini yang kita coba lakukan terus-menerus komunikasi. Supaya lebih dekat dan nggak ada miskomunikasi juga. Betul, ya Bu ya. Tidak kenal maka tak sayang. Iya. Bu, ini saya ingin bertanya lagi nih. Lalu output atau manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya ormas-ormas terutama di kota Yogyakarta ini apa aja sih Bu yang menurut Bu Wiwit? Iya, kalau kami itu ya 2 poin itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kami selalu menyampaikan pada teman-teman ormas, yuk bantu Pemkot yuk. Karena ormas itu merupakan mitra, maka ayolah kita coba selesaikan apa sih sebenarnya masalah Pemkot, masalah kota, masalah masyarakat kota. Mungkin Mas Munda tahu nih masalahnya apa ya kota itu. Nah disitulah kemudian sebenarnya ormas itu, apalagi kalau kita tahu ormas yang dia punya jenjang sampai nasional, dia pasti punya istilahnya punya semacam guidance ya. Oh kamu harus melakukan ini. Apalagi ketika itu ormas yang besar, dia pasti juga punya istilahnya jejaring kemana-mana. Nah kita berharap ormas-ormas yang ada di kota Yogyakarta itu juga membantu bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota. Nah dengan ormas itu masuk ke situ, saya yakin masyarakat tahu, oh ormas ini dia ternyata memang ini punya nilai positif terhadap masyarakat kota. Sehingga memang dengan demikian kita sih juga tidak ingin ormas itu hanya berada di Menara Gading ya, hanya misalnya untuk hal-hal yang sifatnya seremonial. Saya pikir mungkin tidak ada lah. Di Jogja cukup banyak ya ormas-ormas yang dia
turun langsung ke masyarakat. Kita tahu ketika pandemi itu begitu banyak, kalau pemerintah nggak ada ormas yang turun itu pemerintah pasti kelabakan gitu ya. Nah ini yang saya pikir masyarakat juga sudah merasakan cukup banyak manfaatnya ormas. Nah ini makanya kenapa kami itu kepingin komunikasi ini kami lakukan terus-menerus, sehingga kami tahu nih ormas yang terfasilitasi oleh pemerintah kota, ormas yang kemudian kita ajak berkolaborasi itu benar-benar ormas yang bukan abal-abal. Ormas, ormas dia secara legal standing dia oke, secara istilahnya anggota dia juga oke, program juga oke. Jadi artinya bukan sekedar hanya kita tidak mau jadi cap stempel aja gitu. Nah ini yang saya yakin nih teman-teman yang Mas Muda, ormas-ormas seperti tempatnya MIM dan lain sebagainya yang dia memang sudah punya legal standing yang jelas, itu pasti aman begitu ya, visi misinya ya. Karena kita bicara sekarang ormas itu kan mungkin kalau baca berita-berita ormas itu juga banyak yang belok kanan kiri oke gitu ya. Nah ini yang kalau mereka itu sudah punya legal standing yang istilahnya yang sah, itu setidaknya visi misi ormas itu atau gerakan ormas itu jelas dia tidak akan bertentangan dengan NKRI, dengan apa yang kita yakini di negeri ini. Nah ini yang paling penting. Luar biasa sekali Bu Wiwit. Nah tadi kan juga sempat disebutkan ya Bu, ada sekitar 150 ormas yang ada di kota Yogyakarta. Nah dari sebanyak itu saya ingin bertanya nih ke Pak Monda, di kota Yogyakarta sendiri ada 150 ormas sekitar itu. Nah yang membedakan ormas MIM dengan ormas-ormas yang lain tuh apa aja nih Pak? Ya, tentu saja dengan kami masuk menjadi salah satu kepengurusan di perkumpulan MIM ya. Karena sebelumnya saya ini terlibat dengan berbagai macam baju organisasi yang banyak sekali. Sehingga dengan adanya MIM ini kita bisa lihat bahwa ada nilai-nilai plus yang diunggulkan di MIM ini adalah bagaimana bisa berkolaborasi secara optimal dan maksimal kepada seluruh stakeholder, baik itu dunia usaha, pemerintah dalam arti kata eksekutif legislatif maupun perguruan tinggi. Sehingga ini yang memberikan suatu nilai plus bagi kami semuanya, karena selama ini kami hanya berkecimpung dalam mungkin kegiatan sosial, mungkin dengan pemerintah juga belum optimal dan juga perguruan tinggi belum optimal. Dengan MIM ini kita punya dewan-dewan pakar yang ada di pusat, sehingga kita paling tidak mempunyai nilai tambah untuk kita bisa berkonsultasi sekaligus juga meminta advice kepada mereka, kira-kira untuk Jogja yang notabene kumpulan orang-orang pinter dari generasi muda sampai generasi lansia, itu bagaimana pendekatannya. Kan tidak sembarangan kita bisa masuk, dalam arti kata ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga dengan adanya MIM ini kami diajarkan bagaimana melalui teman-teman Dewan Pakar ini, sehingga ke depan bisa mengangkat MIM ini punya kontribusi kepada pemerintah daerah. Karena di dalam visi misi itu sudah kita sebutkan bagaimana kita merubah mindset, mental orang itu kan harus bertahap, tidak bisa seketika. Terus misinya itu ada yang sifatnya internal ke dalam maupun eksternal. Eksternal itu bagaimana kita memberdayakan masyarakat di wilayah sekitar kita, di kota Yogyakarta yang ada 14 kementerian ini, betul-betul kita bisa mengangkat mereka. Apa yang menjadi suatu keinginan daripada masyarakat agar dia bisa, pertama bisa sejahtera bersama-sama. Kedua, dia bisa mengetahui program-program pemerintah. Tidak hanya kita mengandalkan teman-teman dewan pada saat reses, karena dewan reses itu kan temporer ya. Kalau kami itu bisa setiap waktu, bisa berkolaborasi setiap saat, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa mendengarkan, bisa menyalurkan apa yang menjadi keluh kesah mereka kepada pemerintah. Pemerintah ASN-nya juga terbatas. Nah, sehingga ini yang bisa menjadi jembatan utama antara MIM kepada masyarakat itu secara eksternal, supaya tidak menimbulkan intrik-intrik atau menimbulkan suatu prasangka praduga yang mungkin
tidak mengenakan. Bagaimana pendekatan persuasif itu kita lebih kedepankan melalui MIM, dialog-dialog yang bisa kita lakukan. Sehingga informasi atau keluhan masyarakat ini bisa kita tampung, kita salurkan kepada pemerintah, baik itu tertulis maupun lisan, sehingga nanti pemerintah itu bisa menindaklanjuti segera apa yang menjadi permasalahan di masyarakat langsung ke titiknya, tidak katanya. Nah, ini kan permasalahannya kita itu selalu mengatakan katanya, tidak dari sumber yang sah. Nah, kalau dibilang mana di masyarakat itu ada informasi yang keliru, kita berkewajiban untuk bisa meluruskan, menyampaikan bahwa itu berita hoax, itu tidak benar, karena berita dari pemerintah seperti begini, sehingga adalah proses pembelajaran kepada masyarakat juga. Jadi tidak semata-mata kita menyalurkan informasi, tetapi kita juga membantu pemerintah dengan informasi-informasi yang benar, supaya masyarakat tidak bergejolak, sekaligus kita mendapat informasi yang valid dari masyarakat untuk kita teruskan kepada pemerintah. Ini yang menjadi visi dan misi daripada MIM, dan punya kelebihan daripada, menurut saya, kelebihan daripada lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi meluruskan informasi dari pemerintah ke masyarakat, namun juga kebutuhan masyarakat juga ditampung dan diteruskan ke pemerintah. Betul, gitu, ya. Itu misi kami ya. Iya. Nah, selain kekhasan yang tadi disebutkan oleh Pak Monda nih, saya juga ingin tahu, adakah fungsi dan tugas pokok lain dari perkumpulan Ormas MIM ini? Ya, tugas pokok kami itu ada dua, satu di pemberdayaan sosial, satu di pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan sosial itu pertama adalah bagaimana teman-teman yang terlibat sebagai anggota. Kebetulan kami itu di ADRT dan dari pusat itu hanya punya keanggotaan 3 pengurus harian, 5 pengurus bidang. Jadi hanya 8. Kota kabupaten itu hanya 8. Dan ini sifatnya nanti koordinatif. Tidak dia menjas suatu kegiatan itu secara sendiri. Dia bagaimana bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan semua stakeholder. Dia sebagai pengampu di sana. Tupoksi yang bidang pemberdayaan sosial itu satu adalah untuk anggota. Bagaimana dia juga survive. Saya terpanggil menjadi anggota kelembagaan ini, apa yang saya bisa lakukan? Dari hasil penjajakan awal kami diminta oleh pengurus pusat, bersediakah ikut mengembangkan MIM di Kota Yogyakarta dengan berbagai kriteria. Kalau siap, mari kita bersama-sama. Itu salah satu bentuk bagaimana pemberdayaan. Sekaligus juga ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh DPP MIM supaya kita itu bisa survei kepada masyarakat dengan ilmu-ilmunya up to date, sehingga tidak sekedar apa yang kita tahu, yang kita miliki, tetapi ada informasi-informasi pengetahuan yang up to date yang bisa nanti kita transfer kepada masyarakat. Selain secara internal, juga ada eksternal. Bagaimana, seperti tadi saya utarakan, bagaimana kita bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dan juga pemerintah. Supaya informasi-informasi pemerintah itu betul-betul masuk. Karena kami dibentuk ini, tokoh-tokoh yang membentuk ini adalah tokoh-tokoh yang, mohon maaf, ini adalah sebagian besar adalah tokoh-tokoh yang bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi. Karena salah satu pembinanya adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Selalu mewanti-wanti, selalu memberikan warning kepada kita, mari kita sama-sama membangun Indonesia ini dari MIM untuk bisa membangun pemerintah dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten, ini betul-betul bisa menjadi suatu masyarakat yang kesejahteraan sosialnya terpenuhi. Dengan kita memberikan suatu informasi, pemberdayaan, pendampingan, optimalisasi kepada masyarakat, sehingga ini bisa memberikan nilai-nilai tambah kepada masyarakat. Sedangkan yang untuk pemberdayaan ekonomi, itu teman-teman pengurus itu juga harus mampu mendampingi kelompok-kelompok UMKM yang ada di masyarakat. Baik itu yang skopnya kecil maupun skopnya mikro sampai menengah. Caranya bagaimana? Kami punya skema. Skema yang dari DPP itu, bagaimana kita mengidentifikasi UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Yang betul-betul bisa kita dampingi, kita bisa mensupport secara finansial, sekaligus mendampingi mereka bagaimana mereka itu bisa nantinya
usaha yang mereka jalankan ini bisa menjadi mata pencaharian sehingga menjadi sokok guru bagi perekonomian daerah. Nah, dengan adanya mereka itu kita dampingi, kita berikan motivasi, kita berikan pelatihan, kita juga nanti berbagi istilahnya sharing daripada penghasilan. Dana kami mencari dari luar, dari teman-teman DPP. Kita setelah mengidentifikasi, kita melakukan pendampingan, dia betul-betul survive, bisa kita soundingkan anggaran atau dana itu. Nanti kita minta dalam skema itu, skema ekonomi ini, pelaku usaha ini bersedia nggak kita berbagi hasil. Saya mensupport pelatihan, mensupport keuangan, pencatatan, itu juga mensupport anggaran. Supaya apa? Mereka juga punya kekuatan, karena kami khawatir kalau mereka ini mencari dukungan dana dari kelompok-kelompok atau mungkin komunitas lain yang bunganya sangat besar, otomatis ini kan membebani kehidupan mereka. Jadi gali lubang tutup lubang, sehingga kehadiran MIM ini bagaimana nanti mereka berdaya, juga kelembagaan itu berdaya, teman-teman yang lola di MIM itu juga berdaya. Jadi ada sharing antara pelaku usaha dan juga kelembagaan. Nah, kelembagaan itu nanti kita bagi antara yang mengelola organisasi maupun juga kelembagaan secara keseluruhan. Hanya yang kita sedang melakukan identifikasi di beberapa kota kabupaten, sehingga menjadi bagian yang bisa kita laporkan ke pusat. Ini loh, hasil dari identifikasi kita melakukan pendampingan, ada beberapa yang bisa menjadi skala prioritas. Untuk tahun ini berapa UMKM, terus tahun depan, sehingga nanti betul-betul nanti teman-teman itu bisa survive secara internal, maupun juga teman-teman dan juga pelaku usaha ini juga bisa betul-betul mandiri secara ekonomi, tidak bergantung kepada pinjaman-pinjaman yang sifatnya, mohon maaf, tanda kutip, memberatkan kehidupan mereka, entah itu lintah darat maupun sebagainya. Ini kita mengikis supaya nanti merekanya bisa mendapatkan penghasilan yang betul-betul bisa menghidupi keluarganya, gitu Mbak. Gitu. Jadi tadi kan dari yang saya tangkap dan simpulkan ini MIM ada mengarah ke bidang sosial maupun ekonomi, gitu. Ya. Lalu orientasi dari MIM itu apakah dari kedua itu ada apa, atau ada orientasi dari bidang-bidang lain gitu untuk program kerjanya? Karena di situ sudah tertuang dalam ADRT ya, kami tidak boleh menyimpang dari sana aja. Karena di ADRT itu kami punya bidang kerja adalah pemberdayaan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Sehingga yang lainnya itu kita kesampingkan dulu lah. Karena ini menjadi fokus ya, fokus di sosial maupun di ekonomi. Karena dengan keduanya ini bisa survive, bisa kuat, bisa mendukung masyarakat, otomatis yang lainnya itu kami anggap bisa dengan sambil jalan itu bisa dilakukan lah dengan baik oleh masyarakat. Jadi untuk saat ini di bidang sosial dan ekonomi, dan itu pun sebenarnya cakupannya juga sudah luas sekali. Betul, ya Pak ya? Iya. Nah Bapak, saya ada pertanyaan lagi nih. Sejak terbitnya surat keterangan terdaftar organisasi di Kesbangpol Kota Yogyakarta pada 2021 lalu ya. Nah itu sudah dengan lembaga mana saja nih MIM melakukan kolaborasi atau membangun kemitraan dalam tugas pemberdayaan masyarakat di Kota Jogja khususnya? Iya, satu pertanyaan yang sungguh baik sekali bagi kami, bahwa kami sejak awal itu sudah diberikan istilahnya petunjuk bahwa keberadaan MIM ini harus mampu bekerja sama, terbuka, welcome kepada seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, eksekutif, legislatif, dunia usaha, maupun juga perguruan tinggi. Kebetulan tadi saya juga sudah sampaikan di depan bahwa personil kami ini dulunya adalah, dan sampai sekarang itu adalah pelaku-pelaku organisasi yang sebenarnya orang-orang yang sudah berpengalaman sekali. Dari keberadaan mereka terlibat di organisasi di mana mereka mengampu, itulah kita mulai bekerja sama. Daripada kita membuka kerjasama dengan mereka yang kita tidak kenal, chemistry-nya kan tidak nyambung. Betul. Contoh, dengan dunia usaha, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Kebetulan ketua
ketua kami MIM ini Saudara Emir Nuswantoro ini juga menjadi ketua himpunan pengusaha pribumi, sehingga kami kan bisa berkolaborasi dengan mereka. Beliau juga sebagai pengurus harian, sehingga itu bisa memberikan suatu dampak yang sangat signifikan kepada pelaku-pelaku UMKM. Saya terlibat di kegiatan pemberdayaan sosial, yang mana ini kegiatan sosial itu mulai dari pendampingan anak dan perempuan, termasuk juga dengan gelandangan pengemis dan orang miskin. Sehingga otomatis kami bisa bekerja sama dengan pemerintah lewat dinas sosial. Nah, khusus teman-teman yang bermitra berkecimpung dalam dunia advokasi hukum. Kebetulan Mas Andi Risa ini salah satu relawan kami yang juga terlibat di dalam relawan Indonesia maupun juga praktisi hukum. Sehingga dia punya jaringan untuk kita bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Kebetulan dia juga terlibat di dalam satu perguruan tinggi, terus dia jadi relawan, sekaligus juga dengan advokasi hukum. Sehingga ini kan bisa memudahkan kita. Termasuk teman-teman yang terlibat di dalam UMKM. Salah satunya Mas Hilmi. Mas Hilmi itu kan salah satu istilahnya perintis UMKM untuk angkringan di kota Yogyakarta. Ya, pemuda pelopor. Ya, sehingga ini kan bisa kita bekerja sama dengan dia untuk bagaimana mereka yang pelaku UMKM khusus angkringan ini kan ada mereka yang nitipkan barang. Jadi dia ada pelaku itu punya gerobak, tapi kan isinya kan dia kan belum tentu dia ngisi semuanya. Sehingga dari mereka yang akan mengisi nitipkan barang itu kita melakukan pendampingan lewat Mas Helmi. Bagaimana panjenengan Anda itu bisa mengajak mereka pelaku-pelaku usaha kecil ini itu bisa menitip barang di angkringan itu. Kita melakukan pendampingan supaya nanti mereka itu bisa survive. Satu, syukur-syukur dia punya PRT. Kedua, makanan-makanan itu higienis. Ketiga, itu betul-betul tidak mempergunakan bahan pengawet. Ini berarti kan proses kerjasama dengan kelembagaan-kelembagaan yang sangat jaringnya kan sangat besar. Begitu juga dengan teman-teman yang terlibat dalam kesehatan masyarakat, dengan PMI. Teman-teman ini kan juga punya baju yang banyak, sehingga dengan mereka terlibat di dalam MIM ini, kita sudah langsung bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mereka ngabu di sana. Sehingga ini tidak kita harus istilahnya kelunwun, ketuk pintu lagi kepada lembaga-lembaga sosial, tetapi lewat teman-teman yang sudah ada, orang-orang yang pilihan ini sudah langsung kita bisa match atau bisa berkolaborasi, bisa timbul chemistry yang sudah selama ini sudah terbangun. Ini yang jadi kita tidak harus menunggu lama. Kalau istilahnya pakai kendaraan itu harus pakai course-nailing 1 dulu, tapi ini kan bisa sudah mencapai course-nailing 4 sampai top speed. Jadi itu yang kita harapkan. Meskipun dengan usia masih usia sejagung ya. Tapi kami sangat berharap dengan keberadaan teman-teman yang ada di dalam MIM ini, kita sudah bisa bekerja sama dengan mereka sampai saat ini. Luar biasa, meskipun usia organisasi masih muda, tapi orang-orangnya sudah berpengalaman semua ya Pak. Iya, jadi betul. Dalam melaksanakan program juga lebih mudah karena banyak aksesnya, banyak jejaringnya juga. Iya, gitu. betul. Baik. Lalu Ibu Wit, untuk kegiatan dari Kesbang yang terakhir dilaksanakan dengan MIM itu apa aja nih kegiatannya? Ya, memang secara spesifik kami belum ya dengan beberapa ormas. Memang sekarang kita masih sifatnya makro, kita menjangkau semua ormas. Jadi memang istilahnya secara spesifik dengan ormas tertentu termasuk MIM memang belum kita lakukan. Tetapi beberapa saat yang terakhir ini kita melakukan beberapa kegiatan yang langsung berhubungan dengan ormas. Seperti kemarin kami menyelenggarakan sosialisasi terhadap perundang-undangan. Jadi ini adalah salah satu yang ingin kita sasar adalah organisasi-organisasi yang menurut kami itu eksis tapi belum punya legal standing. Nah, gimana caranya mereka itu punya ketertarikan? Karena kan ngurus AHU itu nggak mudah ya. Sudah nggak mudah, mahal lagi. Jadi itu makanya memang perlu ada istilahnya pendekatan. Ayolah ketika kamu punya legal standing, karena kan untuk ormas itu kan selain AHU ya, kalau seperti MIM karena beliau itu punya jaringan sampai nasional begitu, pasti dia berbadan hukum.
hukum. Tetapi di samping itu ada juga ormas yang mungkin dia tidak berbadan hukum, tapi dia bisa tetap punya legal standing dengan mengurus SKT, surat keterangan terdaftar sebagai ormas yang diurus di Kemendagri. Nah ini kami yang memfasilitasi. Nah itulah makanya kami ajak, ayolah, oke kamu mungkin masih susah ya, karena kalau yang namanya AHU itu kan yang ngurus harus notaris, nggak bisa diurus sendiri kan, karena itu harus notaris, dan itu memang persyaratannya ribet ya. Iya. Nama itu aja, wah itu sudah satu persoalan tersendiri. Nah ini ada Kemendagri itu juga memberikan alternatif untuk kemudian yang penting itu ormas itu ada dasar hukumnya lah, agar ada tercatat oleh negara gitu ya. Sama tercatat di badan hukum, di AHU, di Kemenkumham, dan di Kemendagri itu sama. Kalau di Kemendagri itu produknya adalah SKT, kalau di Kumham itu adalah badan hukum. Kalau badan hukum itu berlaku selamanya gitu ya, kecuali ormas itu sudah berhenti, itu pun aja susah untuk mencabut status badan hukum, itu tidak mudah. Tapi kalau SKT itu dia punya tenggang waktu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun dia harus memperbaharui. Jadi ini diberikan istilahnya keleluasaan negara. Sebenarnya kan inginnya negara ini gini, kita itu ingin semua organisasi yang bergerak di negeri ini itu terdaftar, terdata, terregister, tercatat, diketahui oleh negara, gitu ya. Mau badan hukum, mau SKT itu silahkan, itu pilihan. Kalau SKT itu tanpa biaya apapun, semuanya akan diuruskan oleh Kesbangpol. Kalau AHU itu yang mengurus adalah notaris. Nah itu adalah urusannya ormas dengan notaris. Nah ini kami mencoba untuk melakukan sosialisasi. Kemarin kita melakukan sosialisasi kepada teman-teman ormas, OKP, yang organisasi kepemudaan yang memang selama ini belum ada legal standing-nya. Kita coba ayolah mengurus. Kemudian beberapa saat yang lalu kita juga akan sudah menyelenggarakan bahasa kami sih pembinaan, tapi bagaimana kemudian kita menyapa gitu ya, kemarin dengan bapak-bapak dari RVRI, dari Legiun Veteran, itu kan bagian dari meskipun bukan ormas yang dia berahu, tapi beliau juga bagian dari kelompok masyarakat yang memang harus kita sapa ya, karena mereka kan orang yang berjasa pada negara. Nah saatnya negara juga kemudian menyapa mereka, jadi senang mereka itu kita sapa. Nah kemudian secara khusus nih Mbak Amira, jadi mungkin juga forum ini juga sangat efektif sekali, sangat berguna sekali untuk kami juga. Bulan depan Mas Munda, kami dari Kesbangpol itu menggagas sebuah acara ya, namanya itu Bakti Ormas untuk Jogja gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ormas itu secara bersama-sama, yuk kita melakukan sesuatu secara kita tahu ormas itu pasti melakukan sesuatu untuk Jogja dengan segala macam kegiatan mereka ya, tetapi kita mencoba untuk yuk bareng-bareng ormas itu kita berkolaborasi antar ormas, kita melakukan sesuatu kegiatan. Nah bulan depan kita merencanakan ada donor darah. Nah ini mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu embrio bagi kita ormas sekota Yogyakarta untuk kita berkolaborasi. Apa sih yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Karena penting ini ormas itu bersama melakukan sesuatu kegiatan itu kan juga bisa satu berjejaring. Tadi Mas Munda sudah menceritakan bagaimana beliau bisa berjejaring dengan banyak pihak ya, karena kalau MIM ini anggotanya perfect semua, jam terbangnya tinggi semua Mbak Mira ya. Ini sudah jam terbangnya itu kalau ya, pemberdayaan ekonomi itu sambil merem aja udah bisa ya Mas Munda ya. Karena sudah mereka jam terbang anggotanya sudah sangat luar biasa. Nah, tapi ada juga ormas yang memang ya masih ibaratnya bukan tertatih, tetapi ya memang masih meraba, oh aku mau harus kesini. Atau ormas yang dia memang spesifik nih, aku bergerak untuk istilahnya untuk pemberdayaan difabel. Ada juga. Jadi memang ormas itu kan mereka punya spek sendiri-sendiri ya. Satu ormas dengan ormas yang lainnya mereka pasti punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah kita mencoba untuk gabungkan nih. Nah suatu saat mimpi kami, dan ini juga sudah kita lakukan, nantinya bukan hanya sekedar mimpi, kita ingin melakukan pemetaan. Nah pemetaan ketika semua ormas itu sudah terpetakan, oh Mas Munda MIM itu melakukan A, B, C, D, kemarin FBN itu melakukan apa, apa, sehingga kan nanti kita
oh ormas di Jogja ketika ada bencana katakanlah, ketika terjadi bencana ini siapa yang bisa kita ajak nih, siapa yang bisa kita kemudian kita gerakkan, kita sudah punya channel. Nah ini yang kalau ini bisa terjadi, oh ketika ada banjir nih, oh siapa yang bisa bergerak nih, oh ketika kemudian ada, ya seperti itulah. Peta itu kan penting bagi kami dari pemerintah untuk bisa mengetahui ruang gerak dari teman-teman ormas. Karena dengan demikian kita tahu ketika kota ini mengalami sebuah kesulitan, kepada ormas mana kita bisa menyapa, gitu ya. Atau ormas mana yang bisa kita harapkan bergandengan tangan menyelesaikan masalah ini. Nah ini yang kita harapkan dan mudah-mudahan ide yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Bakti Ormas untuk Jogja ini bisa disambut baik dengan teman-teman ormas. Dengan memberikan masukan, Bu Wiwit besok gini deh, Bu Wiwit harus ini ada nih ya. Silahkan, sangat silahkan sekali, sangat terbuka sekali kami dari Kesbangpol untuk bisa menerima masukan-masukan, sehingga apapun program yang dilakukan oleh Kesbangpol itu kita pinginnya yaitu yang dibutuhkan ormas itu. Sometimes mungkin Mas Monda, ayo kita nih berkolaborasi, berkegiatan untuk peningkatan SDM nih, bagaimana kemudian ormas itu punya kemampuan untuk pembukuan. Itu penting loh, ini kita mencidik ya, tapi penting bagaimana kemudian berjejaring. Public speaking itu kan satu hal yang bisa difasilitasi oleh pemerintah kota, berkolaborasi, karena mereka harus punya kemampuan untuk itu. Ketika mereka melakukan jaringan dengan fundraising katakanlah dari luar negeri, kalau mereka nggak punya public speaking bagus juga susah ya Mas Muda ya. Nah ini banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan bersama-sama dengan ormas. Nah ini nanti tinggal mari kita bersama-sama, Pemkot tentu saja dengan keterbatasannya, tetapi insya Allah kami punya komitmen untuk bersama-sama dengan teman-teman ormas untuk memajukan Jogja. Luar biasa sekali tadi rencana-rencana ke depan dari Wiwit dan Kesbangpol ya Bu. Ibu, lalu selama ini saya ingin bertanya nih, hubungan ormas dengan Kesbangpol itu seperti apa sih Bu? Baik-baik saja. Dalam artian begini ya Mbak Almira, mungkin Mas Muda juga tahu ya. Jadi ada satu hal yang sangat surprise bagi kami ketika suatu saat kami melakukan pertemuan dengan ormas. Kita undang beberapa ormas, banyak gitu ya, di satu ada satu kelompok besar ormas itu, di dalamnya ada ormas, kita coba undang gitu. Mereka bilang, baru kali ini loh kita diundang ke Kesbangpol gitu. Betapa agak terpukul juga saya. Tapi di satu sisi, oh ya, ini adalah cambuk bagi kami. Oh ternyata ormas itu perlu loh ya. Kami itu perlu datang gitu. Negara itu hadir untuk mereka, dan kami Kesbangpol itu adalah perwakilan negara yang kemudian mengurusi ormas. Nah, mudah-mudahan nih Mbak Almira, Mas Monda juga dengan mungkin semakin tumbuhnya kelembagaan Kesbangpol ya menjadi badan, kemudian semakin banyaknya kewenangan yang bisa kita tangani, akan semakin banyak juga kolaborasi yang bisa kita lakukan. Jadi kalau saya bilang ormas dengan Kesbangpol baik-baik saja, dan kami pasti akan membangun sebuah kolaborasi yang baik dengan ormas, karena ormas Jogja itu hebat-hebat. Jogja banyak sekali dipakai untuk studi banding tentang ormas, karena ormas di Jogja itu meskipun kota kecil tapi ormasnya itu keren, dan beberapa ormas pusat itu kan ada di sini juga ya Mas Muda ya. Jadi itulah keistimewaan Jogja gitu. Luar biasa Ibu. Nah ini terakhir nih, ada pertanyaan terakhir untuk Pak Monda dan juga Bu Wiwit. Dimulai dari Pak Monda dulu ya Pak. Untuk harapan Pak Monda kepada ormas MIM itu dan juga harapannya kepada Kesbangpol itu seperti apa Pak? Ya, tentu kita punya mimpi dan harapan-harapan yang kita bisa membangun secara bersama-sama ya. Kalau mimpi hanya bangun sendiri itu nanti jalan di tempat. Harus mimpi itu bersama-sama, kita bisa berkolaborasi, kita membangun supaya nanti apa yang menjadi harapan, visi misi dari kelembagaan ini bisa memberikan daya ungkit dan daya guna kepada publik, khususnya generasi muda, masyarakat luas, dan juga pemerintah. Kami sangat berharap bahwa harapan yang kami ingin bangun ini, kami akan selalu dekat dengan masyarakat, bisa mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, bisa menyampaikan duduk permasalahan secara sebenar-benarnya, sekaligus juga menjadi tanda kutip corong pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat juga ikut berpartisipasi
di dalam hal pembangunan masyarakat Indonesia. Karena tanpa adanya keterlibatan masyarakat, otomatis pemerintah dengan keterbatasan SDM orangnya itu akan tertatih-tatih untuk bisa membangun secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu ada kesinambungan, keselarasan, pola pikir dan pola tindak yang kita bisa sama-sama menyatukan antara kelembagaan sosial, masyarakat dan juga pemerintah. Atau juga eksekutif yang membuat undang-undang, peraturan daerah. Nah, ini yang menjadi harapan-harapan besar kami, bagaimana kita bisa mulai dari kota Yogyakarta, mulai dari ormas-ormas yang ada di Yogyakarta ini, kita bisa membangun suatu kolaborasi yang betul-betul sangat signifikan. Memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat, agar cita-cita besar untuk mensejahterakan masyarakat ini betul-betul terwujud. Meskipun harus tertatih-tatih. Tidak bisa kita membalikkan tangan sesuatu hal itu bisa langsung terjadi. Perlu ada kesabaran, keuletan, kerajinan, gotong royong, dan juga ada orang-orang yang mau sukarela untuk terlibat di sana. Baik dalam pemikiran, syukur-syukur juga ada mungkin finansial yang bisa untuk mendukung ke sana. Yang terakhir, bagaimana MIM ini ada di tengah-tengah masyarakat, otomatis dia harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk berbagai macam bentuk. Kita kalau diundang untuk hadir, meskipun itu dengan baju yang berbeda, kita bisa membawa MIM itu di tengah-tengah masyarakat, memperkenalkan saya juga pengurus MIM, meskipun hari ini saya diundang atas nama kapasitas lembaga yang lain. Sehingga ini kan orang akan semakin mengenal banyak organisasi, meskipun kita ketahui di Jogja ini satu orang itu bisa berpakai baju itu bisa 2-3 gitu loh. Nah, ini banyak. Jadi itulah keistimewaan Yogyakarta. Dan itu dia bisa menempatkan diri pada saat dia berbicara tentang pemberdayaan ekonomi, dia berbicara tentang ekonomi. Kalau dia diundang dalam kapasitas sebagai penyuluh sosial, dia akan datang untuk berbicara tentang sosial. Begitu juga dengan kesehatan. Sehingga itulah keistimewaan orang-orang Jogja itu, meskipun bajunya banyak, dia akan berbicara baik itu dengan apa yang dia ketahui sebagai orang yang diundang, maupun secara keseluruhan dia bisa menjelaskan. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang bisa dilakukan oleh beberapa teman dan juga di kami MIM ini untuk bisa berkolaborasi dan juga meningkatkan apa yang menjadi harapan-harapan kita bersama. Sekaligus saya juga menambahkan organisasi-organisasi atau perkumpulan yang berdiri di Indonesia otomatis mempunyai asas hukum yang harus sama, yaitu harus mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dulu itu sistemnya itu terseleksi mungkin tidak begitu ketat ya. Sekarang kalau dia tidak berasaskan hukum, istilahnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mungkin itu tidak akan diloloskan. Sehingga mulai dari pengajuan akte notaris itu sudah dikoreksi oleh notaris. Sehingga notaris tidak berani untuk mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan suatu surat keterangan. Nah, kalau itu sudah lolos, berarti otomatis dia mengakui keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sokoguru daripada organisasi itu. Itu yang harus kita kedepankan. Saya kira itu aja dulu. Ya, baik. Terima kasih loh Bapak. Ini tadi semoga cita-cita mulia dari MIM terwujud untuk mensejahterakan kota Yogyakarta. Amin. Ya. Lalu untuk Ibu Wiwit sendiri nih, apa harapan dari Kesbangpol sebagai lembaga dari pemerintah kota Yogyakarta kepada Ormas MIM atau ormas-ormas lainnya yang ada di kota Jogja? Ya, kalau saya sih berharap ya ada 3 hal yang akan kita bangun dengan teman-teman ormas. Yang pertama, komunikasi. Tentu saja kita akan menjalin komunikasi dengan baik dengan ormas, sehingga memang kami tidak ingin ada jarak ya. Dalam artian ormas apapun sebenarnya kita coba bangun komunikasi. Yang kedua, koordinasi, pasti koordinasi, dan yang ketiga kolaborasi. Tiga K ini yang akan kita coba bangun dengan teman-teman ormas, dengan harapan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ormas itu bagi kami, bagi pemerintah kota, bagi Kesbangpol adalah mitra yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan masalah kota, otomatis dalam pembangunan dan dalam menjaga kondusivitas kota.
Dan ini akan bisa terjadi dengan baik jika terjadi 3K itu antara Kesbangpol dengan Ormas. Nah, ini yang akan kita lakukan melalui beberapa program kegiatan yang ada di Kesbangpol. Sehingga memang nantinya kedepannya itu ormas-ormas yang ada di kota Yogyakarta itu bisa semuanya terkolaborasi dengan baik, sehingga memang ya istilahnya apa ya, siapa melakukan apa, semua persoalan bisa diselesaikan. Jogja punya 10 persoalan, kita punya berapa ormas, ayo mari kita selesaikan gitu ya. Jadi inilah yang mimpi kami. Tapi bukan hanya sekedar mimpi ya. Kalau mimpi bangun sendiri itu nggak jalan-jalan di tempat. Jadi mimpi ini kita akan coba wujudkan dengan kolaborasi, koordinasi dan komunikasi yang akan kita jalin secara intens dengan teman-teman dari Ormas. Oh, baik Ibu. Baik Sobat YK, tadi kita telah mendengar insight yang sangat luar biasa dari Bapak Monda dan juga Ibu Wiwit. Dan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Pak Monda dan Bu Wiwit ke studio YK TV. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Sobat YK yang telah menyaksikan dan mengikuti episode ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kanal YouTube YK TV supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari kota Yogyakarta. Saya Almira Nabila bersama Pak Monda dan Ibu Wiwit pamit undur diri. Sampai jumpa.